motor ya kan, tukang servis handphone juga. Tinggalnya di Ambassador bukan? Tapi bisa jadi ya, bisa jadi orang tua itu tidak masalah anak-anaknya gonta-ganti handphone atau gonta-ganti gadget, teknologi terbaru, karena satu seperti tadi Tasya bilang ya udah punya uang sendiri, uang dia kita bisa apa ya? Atau jangan-jangan orang tuanya juga gitu, kalau ada gadget terbaru bawaannya pengen ganti. Iya sebenarnya juga sih. Sebenarnya iya juga ya. Nanti kita bakal bahas lagi ya Wendy ya. Ini seru nih, tetap di basa-basi ya. Sebagai penyanyi dengan penampilan maskulin serta style rambut pendeknya, kini istri dari musisi Adi MS ini telah merubah penampilannya. Layaknya seorang wanita dewasa yang anggun dengan rambut panjang terurai. Nah, kalau pelawak yang kini merangkap sebagai presenter di beberapa acara televisi ini juga mengalami perubahan yang amat luar biasa pastinya. Mengawali karirnya sebagai pelawak dengan style rambut ikal gondrong, kini ia tengah merubah penampilannya dengan style rambut botak. Tipis disertai kumis lebatnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Wendy Cagur? Bagaimana ya kisah perubahan para bintang tamu kita? Tetap di Basa-Basi, bahas sana, bahas sini. Sebenarnya namanya mengganti gaya, terutama ganti gaya rambut itu nggak cuma milik anak muda, orang tua pun juga. Ya entah mungkin dengan alasan mengikuti tren atau karena rambutnya sudah rontok. Nah itu dia, baru kalau bisa baca pikiran gue sih, karena mamaku karena rontok. Oh gitu, emang lu pikir kenapa tuh sebelah lo? Kirain tadinya gimbal terus sekarang cepak karena udah jadi sarang kutu. Itu kalau kemarin udah bukan kutu lagi Tasya, udah kecoa-kecoa. Jahat banget. Nggak sarang sih, apartemen jatuhnya. Karena bertumpuk, iya. rapi. Karena kan waktu gimbal kemarin kan rambut udah tipis, udah gitu Intinya makin bapak berat. udah mulai botak kan? Ya itu sih sebenarnya. Bisa dibahas itu ya. Tapi justru dengan menyiasati mengganti gaya rambut kita bisa menutupi kekurangan. Kayak misalkan kenapa lo sekarang gue pengen cepak padahal memang udah mulai botak seperti itu kan ya. Nah sekarang kita pengen ke Mbak Memes dulu karena kita lihat dari awal karir dengan gaya yang agak lebih tomboy, sekarang kan udah keibuan. Nah ini Apa? Rambut aku? iya. Kalau aku ngikutin fashion sama musik ya. Misalnya aku ngeluarin album baru, dulu awal muncul kan kayak yang Shaggy itu yang Pelangi Sayang. Terus yang pas kedua Poni lurus. Itu emang dipikirin ya? Iya dipikirin. Supaya beda aja gitu. Terus kemudian pernah rambutnya cepat waktu album Janji Hati. Terus yang kemarin terakhir album Liviava yang terbaru, album aku model yang ini apa finger wave yang gitu. Oh, ini ada nih. Dulu dan sekarang banyak sih. Itu tahun 2008. Terlalu beda ya? Iya, benar. Beda juga ada yang Poni. Ya, Poni Kananang terus dipotong. Nah, kalau dulu mamahnya ngeluarin album mikirin konsep rambut, sekarang itu jatuh nggak ke Kevin? Kalau Kevin dulu pernah aneh, dia pernah rambutnya kayak duren berdiri-berdiri gitu. Bapaknya suka kerak gitu kan. Aku bilang, biarin aja, nanti juga dia akan menemukan colornya sendiri. Kalau aku malah nggak apa-apa. Oh, biasa yang suka protes kalau rambut anak-anaknya itu malah Adi. Oh, Mas Adi. Kalau aku nggak, biarin aja, nanti juga dia bosan sendiri.
akhirnya dia menemuin style sendiri yang gitu-gitu kan sekarang kayak Jepang Korea gitu. Oke, nggak pernah gerah tuh ngeliat poninya gini terus. Enggak, dia harus nggak boleh kata mendahi. Nah iya benar, waktu itu soalnya pernah aku syuting dan Kevin ditantang untuk disisir ke belakang. Wah, mati-matian dia nggak mau. Kalau Tristan modelnya preppy boy gitu, jadi dia model cepak karena dia danton paskib kan, jadi dia mesti cepak gitu. Cuman ada jambul gitu, kayak gitu. Itu yang mereka mau atau diarahkan Mereka mau oleh sendiri. ibunya? Aku cuma diemin aja, nanti cuman kurang ini paling gitu aja. Tapi mereka harus explore bisa sendiri ya. Oke, enak tuh, berarti dikasih kebebasan juga ya. Iya. Walaupun sempet berarti ada sedikit argumen Ada, sama Mas Adi. ya. Tapi enggak. Dibiarin. Kalau ya aku yang biar aja, nanti juga dia punya color sendiri. Lagi pula Duren kan juga musiman ya. Kalau yang musim juga udah yang sendiri. Ganti rambutan lebih parah. Iya. Kalau Duren masih agak enak kan, kayak mohak nggak jelas kayak pang gitu kan, cakep. Nah kalau musimnya kesemak gimana ya Bu? Agak putih-putih gitu ya. Sekarang kita ke pasien berikutnya, kita lihat Yeyen. Oh yang mana nih? Nah, sebenarnya kalau Yeyen memang sudah selalu feminim sih kalau gue lihat di sini, apa gue salah malah? Aslinya tomboy. Aslinya tomboy. Aslinya tomboy. Baru tadi ya dia ngomong aslinya tomboy, tadi padahal pas break iklan dia ngoceh. Padahal ya katanya anak perempuan bisa dandanin. Anak perempuan gue tuh nggak bisa didandanin, tomboy banget. Bawa perempuan dikit, maaf ibu tadi bilang sendiri ibu aslinya tomboy. Asli, tapi kan maksud aku kalau acara tertentu apa karena dibayar ya jadi saya langsung. Jadi karena tuntutan pekerjaan jadi harus feminim gitu. Makanya Feminim banyak by sekali yang request lah ya. tertipu ya. Banyak sekali yang tertipu kalian semua. Jadi kenapa lu jadi kayak Ibu Tiri lu ketawa? Ya abis itu begitu, banyak sekali yang tertipu. Dari tomboy, artinya basicnya tomboy, tapi akhirnya bisa menutupi juga kalau misalkan orang nggak begitu melihat ketomboyan dia. Kan ada uangnya Pak, untukan profesi. Nah kalau anak sekarang Kalau yang susah dan yang botot dia nih. lebih agak tomboy memang. Jadi sukanya misalnya sepatu tuh Doc Mart. Jadi kemana-mana walaupun keluar negeri nyarinya sepatu-sepatu Doc Mart Lucu cowok kali, gitu. Doc Mart. Terus bajunya harus hitam warnanya. Jadi Gotik, lebih ke gotik, lebih ke Terus kalau kondangan yang mewajibkan pakai kebaya apa segala macam? Oh enggak. Dia enggak akan pakai. Dia nggak akan ikut. Dia nggak. Oh iya. Tapi kan kita sebagai ibu kadang-kadang gemes. Ini nih seragam loh, kamu harus pakai nih kebaya itu. tapi seru berarti lo kalau anaknya Yeyen serba gotik kan, jadi begitu ketemu sama orang langsung, apa kabar? Itu beda. Gue yang itu hitam-hitam. Itu Yeyen berarti. Iya. Kamu biarkan. Itu Dia dengan warna biarin itu. aja nanti karena aku yakin ada masa pada saat dia mulai Yes. jatuh cinta, mulai ini biasanya tuh akan yang lebih menjaga diri sendiri. Jadi ping-ping ya. Bawa siomay. Yang cowok juga kalau yang cowok lebih yang sekarang kan model zaman segini gitu kan gitu loh. Nggak lama sobek deh. Yang kekecilan soalnya. Jadi Hulk ya lah ya, menggarap sendiri percaya. Sekarang Tasya. Tasya. Kok beda banget? Kalau ibu-ibu yang pernah nonton film Yoko, nah ini pemeran Yoko. Salah ya. Pemeran Yoko. Bibilung dong. Bibilu, oh ya Bibilu. Bibilung kurus kecil. Oh, yuk. Maksudnya anak. Oh, ya. Ini gimana nih dulu begini terus sekarang jadi begini nih ceritanya gimana nih? Oke, kalau boleh jujur, kenapa saya potong rambut saya pendek? Karena disuruh sama manajer, lu mau laku nggak potong rambut lu pendek? Ya udah, gue ikut deh. Emang dari rambut ngaruh? Ya katanya, Feng-shui-nya gitu ya? bukan feng shui-nya, katanya kadang-kadang nih salah satu rumus di dalam dunia entertainment, kita harus juga pintar-pintar mengganti fashion rambut supaya selalu ada orang lihat ada yang baru, ada yang baru tuh. Fresh. Kayak kalau ngeluarin album ya kayak sesuatu yang baru gitu. Tuh. Oh gitu. Jadi beginilah saya, gue cantik juga kan lihat-lihat ya Allah. Lagi kecil banget deh. Yang mana? Yang ini kayak BCL tadi. BCL. Lu pikir gue BCL? Bapak, saya dipikir BCL bukan Ya nggak Cici apa-apa. Lili. Namanya anak muda cantik kan belum tentu matanya sehat. Tapi kalau Tasya yang aku perhatiin dari dulu model rambutnya selalu seperti itu. Iya, ini baru potong Nah tahu. nih, dulu dan Potongnya sekarang 2 cm 2 cm. Ini dulunya dulu banget kayaknya. Iya, lu perbandingannya jauh banget ini mah. Enggak, karena memang Tasya, Tapi mirip bukannya. Tasya itu selalu feminim. Iya. Iya sih, dari dulu emang stylenya begitulah. Pas anak-anak juga kan pakainya rok sukanya. Jadi kamu tidak mengalami yang
dialami oleh ibu-ibu ini, maksudnya anaknya Tapi potong kalau rambutnya dulu duren? selalu cuman ponian sama rambut panjang gitu kan. Kalau sekarang kayak udah dimacem-macemin lah, rambutnya di color juga, habis itu kayak yang di panjang pendek gitu. Tapi nggak pernah rambut pendek banget sih. Jadi kamu tidak pernah mengalami konflik sama orang tua yang kayak, Tasya kamu kenapa sih bajunya begitu hitam-hitam terus misalnya? Nggak pernah untungnya. Orang tua selalu merasa penampilan kamu sempurna. Karena mungkin belanjanya bareng sama mama, jadi kayak pas jadi mau udah beli disortir dari awal. ya oke ini oke gitu. Paling kalau misalkan bajunya terlalu seksi atau apa, biasanya papa yang suka marah gitu. Oh, papa langsung beraksi. Wajar lah, biasanya kan papa ke anak ceweknya pasti begitu. Benar. Ya udah, kita nanti tanya lagi ya. Yes, nanti kita ngobrol bakal ngobrol lagi. lagi. Jadi mana tetap di basa-basi. Ke Jakarta, ke orang tua gitu. Ya sering sekali, paling ke keluarga yang jauh. Masa muda kita tahu, kita pasti sering ke pacar. Oh pernah dulu Aku mah belum pernah. buat orang tua gitu, terus pada hari raya buat teman-teman undang ulang tahun. Pernah, temen sih. Dulu sempat punya pacar. Pernah kirim pakai surat. Kalau aku belum pernah. Kirim buat temen, buat suami kalau lagi dinas di luar kota. Pernah. Saya enggak. Ke perguruan tinggi gitu. Oh enggak pakai telepon doang. Ya 30 tahun yang lalu lah. Sekarang sudah tidak lagi. Idul Fitri kemarin. Kalau sekarang udah enggak. 1 bulan yang lalu. Udah nggak pernah, 8 tahun yang lalu. Oh, udah nggak pernah lagi sekarang. 15 tahun yang lalu. Zaman cepat sekali berubah, teknologi apalagi. Semua jadi semakin canggih. Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat seperti sekarang ini, barang-barang lama akhirnya ditinggalkan begitu saja. Dianggap usang, jadul, dan ketinggalan zaman. Nah, apa saja sih barang tempo dulu yang tetap masih eksis sampai sekarang ini? Basa-basi merangkumkannya. Setrika. Kalau dulu para ibu rumah tangga menyetrika dengan menggunakan setrika bara api, kini setrika telah bertransformasi menjadi setrika listrik. Sama halnya seperti kamera. Kalau dulu kamera Rolleiflex menjadi kamera yang cukup tenar pada masanya. Kamera juga bertransformasi menjadi tustel, kamera digital atau SLR, sampai ke kamera mini GoPro yang kini sedang sangat membuming. Kemudian ada juga kacamata. Zaman dulu, kacamata jepit dengan frame lensa bulat tanpa penyangga di sisi kanan dan kirinya menjadi tren pada masanya. Kacamata jepit ini pun bertransformasi dari yang hanya dijepitkan ke hidung menjadi kacamata bulat dengan tambahan batang penyangga di sisi kanan dan kirinya untuk disangkutkan ke telinga. Dan kini, model kacamata telah berkembang dengan pesat menjadi salah satu aksesoris dari tren fashion. Dan masih banyak lagi loh barang zaman dulu yang masih eksis hingga saat ini. Berkembang zaman, berkembang pula ya teknologinya. Ya, yang namanya perkembangan itu pasti akan selalu ada. Walaupun mungkin dari dulu barangnya udah ada, tapi seiring perjalanan waktu ya pasti yang bentuknya dipercantik, dipercanggih. Nah biasanya konflik itu bisa terjadi kalau si orang tua itu stuck di eranya. Dia masih menganggap dulu mama, dulu papa nggak begini, kok kamu sekarang begitu. Tapi kayaknya kalau saya lihat itu malu banget ya malah ya. Karena kalau aku lihat di sini nih kayaknya orang tuanya ini tipe yang asik. Nah nggak tahu deh kalau Tasya ke ibunya. Dulu aku nggak kayak gitu ke mama pas masih di perut. Ya belum bisa ngapa-ngapain. Komplainnya agak susah juga ya, masih dalam perut. Kalau Tasya sendiri punya pengalaman sama mama yang berhubungan sama barang-barang yang pernah dibeliin mama atau gimana? Iya, kayak tadi kan aku lihat setrikaan gitu ya, namanya ibu-ibu ya. Kemarin aku kan ngunjungin kakakku ke US, dia kan di US tinggalnya. Terus yang dibeli gitu kita jarang-jarang kesana yang dibeli setrikaan. Coba, males banget kan bawa di koper banyak itu berat. Emang menurut setrikaan, blender, hair dryer. Ini anak yang nggak tahu diri nih. Perjalanan dari US ke Indonesia itu sekitar 24 jam ya? Iya. Ya wajar kali daripada bosan mendingan setrika, pesawat, blender, bikin sendiri. Namanya juga ibu-ibu, emang dalam bayangan kamu kalau ke US harusnya
mama belanja Harus apa? beli apa? Iya dia juga bingung sih ya, karena kan mamaku kan kebetulan gemuk gitu ya. Aku sudah pernah lihat mama besar ya. Jadi dia kan nggak suka yang belanja baju gitu. Pasti kalau belanja tuh buat aku. Paling tas itu juga dia maunya udah buat kamu aja deh. Mama udah nggak kepengen lagi gitu. Jadi, Suasananya kali, suasana pengen belanja. Suasana Amerika Serikat membuat ingin membeli blender. Yang penting buang duit. Beda ya, beda. Ya benar. Keren loh, bagus. Berarti out of box lah ya pikirannya ya. Tapi kalau kita ngomongin soal barang zaman dulu, ini kayaknya harus paling banyak dikulik Mbak Memes nih. Karena generasi Jadul tahun ya? 80-an itu generasi yang termasuk gaya 70-an, 80-an gitu kan. Kalau barang-barang yang tadi itu sempat ngikutin gak sih? Ya kalau kayak serikan iya pasti kan. Tapi saya sih nggak yang sempat ngalamin yang pakai arang tuh tahun kayaknya SD deh ya saya. Udah zaman bahala banget ya. Tapi intinya kayak piringan hitam dulu kan kita masih dengerin piringan hitam ya waktu saya SMP SMA. Sekarang kan ada lagi gitu. Betul, Jadi betul. menurut saya kayaknya zaman dulu tuh sekarang udah lebih di apa ya, lebih di upgrade gitu. Benar. Koleksinya paling itu sih. Kalau Yayan soalnya belum setua itu sih. Tapi enggak, aku Aku ngalamin. juga nggak suka itu deh. Oh iya benar. Tapi justru ada hal yang saya nggak ngalamin kan setrikaan yang pakai arem. Pakai Kamu ngalamin? Aku ngalamin. SD saya SD. Aku ngalamin justru karena maklum saya kan anak orang kaya banget ya. Keluarga saya tuh kaya banget jadi Iya benar. arang ya Bu, arang ya. pakainya itu gitu loh. Ya, bagus itu tuh nggak usah ditekan. Benar, Berat. benar, Ya kan itu udah berat jadi nggak repot. benar banget. Dan Kayak setrikaan ayam itu nggak butuh listrik, betul? Hemat dan Nggak bisa ada dipakai listrik, pas nggak pagi-pagi. bisa. Aku nggak kebayang setrikaan itu kayak gimana bentuknya. Bentuknya kayak ayam, Ayam Ayam dong ya, atasnya kayak ada ayam. ayamnya. Bisa dipakai pagi-pagi. Soalnya kalau pagi kan ayam udah pada bangun. Oh, oke. Ya kan? Arang doang kan nggak usah Iya, pakai benar. listrik. Soalnya tadi kita mau taruh gajah di atasnya susah. Agak berat ya. Agak berat Aku soalnya. ngalamin karena dulu aku pernah kecilan tinggal di tempat kakekku yang belum ada listrik. Oke. Oke. Nah sempat kepikiran nggak barang-barang itu simpen buat nanti koleksi suatu. Di rumah makku kayaknya masih di Jawa. Masih ada barang-barang itu karena makku demen banget nyimpenin barang. Ini Kayak itu vintage ciri ya? khas orang tua kayaknya, doyan banget nyimpenin barang. Sampai sekarang Bu. kalau dijual mahal loh sekarang. Vintage kan. Tasya dari tadi ngeliatin ini ngomongin apa sih ibu-ibu, setrikaan ayam lah, apa sih yang diomongin sih? Terlihat Besok generasi di Gak sini. ada. Ntar dia pulang ke rumah langsung gitu, mah cariin ayam dong mau taruh di atas setrika. Tapi apa ya, sebenarnya kenapa sih kita mengangkat topik ini? Mungkin buat Anda orang tua bernostalgia zaman dulu seperti ini, dan buat anak muda ini juga sebagai pengetahuan kalau dulu nih zaman-zaman orang tua kita masih muda, ternyata mereka juga gaya loh, dan ada beberapa perubahan yang mungkin kita sekarang udah nggak pernah lihat karena sekarang zaman sudah semakin canggih seperti itu. Dan gak ada salahnya juga sebenarnya menyimpan sih, karena sekarang lagi tren juga kan generasi 90-an, barang-barang yang dulu dikeluarin Iya. lagi dan segala macam. Itu aku masih ngerti kalau 90. Oh 90 masih ngerti. Ya ada balita ya. Kalau 80 Udah nggak tahu ya, udah nggak tahu kemana. Tapi sekarang kita punya seseorang yang ingin kita hadirkan. Apa tujuannya? Nanti Wendy akan kasih tahu apa tujuannya kita mengundang orang ini di sini. Langsung saja. Ya udah kita undang. Silakan bintang tamu. Kita selanjutnya. Mas Hadli, selamat datang Mas Hadli. siapa ya? Mas Harli itu ada namanya Mas Harli. Bukan. Bapak Silakan, mana-mana nih nama. Enggak, dia tuh nggak biasa bangun pagi loh. Dia tuh bangunnya pasti siang. Kenalin dulu dong siapa ya? Kok bisa tahu banget emang siapa? Iya, saya nggak kenal. Ih, langsung bisa bangun siang gitu. Mas boleh tahu Mas siapa? Mantannya ya, Ci. Siapa? Mantan. Masih suami. Pacar. Mantan pacar. Emosi. Mantan pacar. Coba kira-kira ini bedanya ya. Udah menikah berapa tahun? 2008? 2008 nah. Ini kalau suami istri memang begitu didatangi suaminya, istrinya reaksinya biasa aja. Karena hari udah ketemu, udah bosan. Kenapa kira-kira kita menghadirkan suaminya Itu gitu? dia saya nggak tahu. Maaf ya. Ini kayaknya nggak ada hubungannya sama tema. Nah, justru ini termasuk barang vintage menurut kita. Enggak, mending kita tanya langsung ke Akang. Kang, menurut Akang kira-kira kenapa kita ngundang Akang? Coba tebak Kak. Ini acara Biar dia bingung. Biar dia bingung. Ayo Wendy katanya. Hah? Mau ketemu Wendy diajak turun Tuh kan? kan, mau ketemu sama gue. Ada feeling kan sama gue. Dia mulai suka yang botak-botak. Kita sebenarnya mau tanya-tanya soal si Teteh Yaya nih.
termasuk orang yang seperti apakah di rumah, termasuk orang seperti yang dia bilang nggak tadi juga ya. Saya emang nggak perlu gitu, saya cuma perlu saya liatin deh. Liatin nggak akan jawab yang gimana loh. Yes, Cuma perlu saya liatin betul. kok. Perhitungan setelah selesai. Seperti kita tahu ini kan kita ngomongin soal perubahan. Setelah menikah dari tahun 2008 ke 2015, Kenal apakah dari melihat 2002 gitu. Nah, kenal dari 2002. Apakah melihat seorang Yayan ini juga ibarat mode ikut berkembang, ikut berubah? Apa yang berubah dari seorang Yayan? Lebih suka Yayan yang dulu atau Yayan yang sekarang? Mas bingung ya, saya nanya bertubi-tubi ya. Tadi nggak jawab. Tadi nggak jawab-jawab, dilihatin. Tadi mau jawab yang mana dulu? Ya dari awal kenal sampai sekarang nggak banyak perubahannya. Gini-gini aja. Ini aja paling dia Iya, kurang kreatif. Iya. Kita bawa ke toko komputer ya. kurang kreatif kali ya. Kurang kreatif, kurang ajarnya kamu kurang kreatif. Berarti suaminya bertanggung jawab juga dong. Iya karena jadinya nggak kreatif, berarti kan ada yang salah dengan suaminya. Tetap gue belain ya. Beda wajah. Gocek. Ya goceng doang. Nggak usah tahu apa goceng. Belum kok. Dapat goceng potong agensi 3,5 500. Kalau dari 2002 sampai sekarang, kenal 2002 dong. Kalau dari wajah sendiri perubahan Perubahan nggak ada. Dia paling suka tuh ini aja main apa rambutnya diwarna. Nggak masalah tapi ya. extension, Itu kan nutupin uban ya kan? Selebihnya pakaian ya masih kayak gitu. Nah, sebagai Penampilan suami, ketika melihat istri, misalnya ya ada perubahan apalah, atau mungkin perubahan busana. Sebenarnya sebagai suami itu ada sisi agak keberatannya nggak sih ketika Yayan misalnya menggunakan busana-busana tertentu gitu? Berat nih. Ini buat tambahin. gimana? Tuh lihat megang pisau lagi. Awal-awal sih ya waktu itu Mas ini ya ada lah ya. Ada lah ya rasa. Tapi lama-lama kan mama ya udahlah udah ngerti emang seperti itulah. Lebih ke rasa. Kok juga ada tujuannya ya untuk mencari uang ya. Sekali-sekali sih tetap ada di ngerti. Oh sekali-sekali juga tetap ada tuh ya, dengerin tuh ya. Mukanya langsung gitu ya. Dan ini bakal ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Basi. Dear Diary, hari ini akhirnya ketemu dia. Sungguh bahagia. Jantungku berdebar-debar. Apakah dia merasakan hal yang sama? Rockabye baby. Transportasi memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Apalagi di zaman yang modern ini. Dengan moda transportasi tentunya akan lebih memudahkan dan mempercepat ruang gerak manusia. Berikut transportasi terunik di dunia versi Basa-Basi. Rickshaw. Beca tradisional Jepang yang telah ada sejak abad 19 ini cukup menarik perhatian banyak orang. Kalau di Indonesia beca biasanya digoes, lain hal dengan beca yang satu ini. Cara kerjanya cukup unik, yakni ditarik dengan tenaga manusia sambil berlari sangat cepat. Hingga kini meskipun rickshaw terancam punah, masyarakat Jepang masih mempertahankannya sebagai alat transportasi umum bagi turis asing. Ada juga hippo, salah satu alat transportasi di Kanada yang sudah ada sejak tahun 2000 ini dapat mengangkut 40 orang penumpang dalam satu kali perjalanan. Yang unik, hippo memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu transportasi darat dan air. Sampai saat ini, hippo sukses menarik hati para wisatawan asing dan domestik. Dan terakhir, oplet. Wah, yang satu ini pasti Anda sudah tidak asing lagi, terutama bagi para warga Indonesia. Oplet merupakan alat transportasi umum yang bisa ditemukan di mana saja dalam kota di zaman dulu.
Ternyata, oplet ini termasuk transportasi yang unik loh bagi penduduk luar. Sayangnya, kini alat transportasi ini telah punah termakan zaman. Transportasi unik apa lagi ya kira-kira yang akan muncul di masa mendatang? Dari tadi ya pada saat ini berjalan, yang paling banyak bernostalgia tuh Pak Memes. Oh, beca, aku naik beca. Karena ini deh, karena seumuran, hampir seumuran. Oh, ngerasain juga ya beca. Iya, beca. Aku juga ada kalau di dekat rumahku beca, aku naik juga aja keponakan aku Ya, yang tapi Saya kan buat hiburan. cuman buat hiburan. Kalau zaman aku Kalau zaman dulu emang buat moda transportasi. helicak, mini car, helicak. kita kayak Tasya atau Helika. Becak yang punya baling-baling. Helikopter dong itu. Itu Doraemon ya gede. Kalau bajai kan supirnya di depan, kalau becek supirnya di belakang. Hah, serius? Jadi kalau tabrakan kita nggak tahu, toto udah jatuh aja. Supir loncat. Kalau bajai supirnya depan, kalau becek Helicak supirnya di belakang. Jadi Jadi di Terus depan. nengoknya gimana? Ketutupan. Jadi kayak beca cuma pakai mesinnya. Ya. Oh, becak. Bentor Aku juga sama hampir nggak sama suka, bentor lebih suka kali. naik bemo. Kalau naik bemo bisa rame-rame, lebih aman. Demo rame-rame. Nah sekarang kalau sekarang ada bemo yang terbalik, namanya odong-odong. Oh, buat hiburan, Pak. Iya, kan semuanya jatuhnya akhirnya hiburan Nggak, sekarang. kalau dulu ngomongin zaman dulu, nah ini kan di sini ada generasi yang tengah-tengah nih ya. Yang Ngalamin nggak? ulang tahunnya masih sedang, lahir kan ulang tahunnya udah banyak. Iya, yang ulang tahunnya masih sedang. Dia ulang tahunnya masih dikit nih soalnya. Ini kan kalau tadi yang ulang tahunnya udah banyak, ini kan mereka bernostalgia "Yuk, dulu sekolah naiknya beca, helicak, bemo, emang memanfaatkan kendaraan itu untuk kebutuhan, Iya, untuk sekolah. kepentingan, untuk sekolah. Kalau yang ulang tahunnya sedang, Beca masih ngalamin, buat sepeda kebutuhan atau buat hiburan? kebutuhan. Oh, kebutuhan. Udah gitu, kebetulan aku SMA kuliah tuh di Jawa. Jadi bukan di Jakarta, jadi Oh, mungkin lebih mengalami lebih ke sini sih Biasanya saya kan kan di walaupun Jakarta. ininya enggak. Jadi naik sepeda, kumpul di mana barengan naik sepeda yang gitu. Kita mana bisa ditambahin naik sepeda ya, ditabrak. Ditabrak ya mereka naik bemo ya. Ini ada bener gelicak. Nah, kira-kira nih sebelum aku ke Tasya, anak sekarang kan anak udah pada gede-gede ini sekolah, kasih nggak kalau masih memanfaatkan fasilitas umum yang seperti itu untuk berangkat ke sekolah? Kalau yang gede-gede sih bawa motor sendiri. Kalau yang kecil masih naik ojek. Oh, karena usianya belum. Satu sekolahnya deket banget, terus cewek. Oh, Cewek. Jadi mendingan dia, dan dia kebetulan punya anak kayak gitu ngirit Iya, ya. ngirit banget. Kalau kita mah beli mobil, ngirit. Jadi 10 menit paling telat dia udah nyampe gitu loh. Tapi kalau naik mobil kan dia harus setengah jam sebelum dia nggak. kalau Kevin sama Tristan kira-kira kalau ke sekolah sekarang naik kayak gitu-gitu boleh nggak? Kevin udah ke sekolah dulu pernah sempat ngalamin sih naik naik angkot. Tapi saya agak kurang suka naik motor. Sampai sekarang juga Tristan sama Kevin aku agak larang naik ojek. Khawatir. Takut aja karena terlalu ini ya, polusi juga gitu. Jadi mendingan diantar, dan mereka sih mau naik ojek segala gitu. Tapi lebih ke ibunya nih yang agak posesif ya. Iya. Nah kalau kita lihat misalkan memang sangat ini nih perbedaan dulu dan sekarang. Iya, alat transportasi Tasya ke sekolah. Ini diedit gak ya? Nggak dia itu beneran. Ini beneran, Bu. Ada, ibu nggak pernah sih. Emang ibu pernah? Belum juga. Itu ya. Kok hebat banget, cakep banget. Kapal pesiar. Iya. Ya ini kan jatuhnya kapal pesiar. Makanya balik lagi mungkin lebih ke arah fungsi ya. Iya, ini kalau aku ke sekolah aku naik ini. Sekolahnya Banget jauh deh. ya Bu ya? Udah mulai stres kayaknya ya. Dia diantar ke sekolah sama ke rumah sakit jiwa ya Tasya ya. Diperiksa psikolog. Dulu dan sekarang sama sebenarnya 2 seat juga sih ya. Iya, 2 seat. Ya, nah sekarang itu kalau dulu kita pakai ini emang untuk kebutuhan. Kalau sekarang kan untuk rekreasi doang, ngajak anak-anak biar senang. Ini punya mobil kayak gini keren ya kayaknya. Ini apaan ini? Balon udara masih ada di Masih ada Turki. tapi buat hiburan. Lagi-lagi Emang buat dulu hiburan. beneran ya orang pergi Enggak lah, kayaknya naik enggak. balon udara gitu. Enggak kali. Kalau menurut ilmu tahu tahu Mungkin juga ya tahun 40-an ya. untuk traveling. Ya. Untuk nggak tahu gimana Pak ya orang zaman dulu kan lu sempat naik balon udara nggak? Gue sebatas dagang dan balon doang sih nggak sampai muter-muter. Tapi ada mungkin loh, maksudnya kan orang menciptakan dari sebelum jadi pesawat dan segala macam kan pasti ada proses, dan pasti ada fungsi juga, nggak mungkin cuma mau jalan-jalan. Tapi yang aku bingung ini tahu orang zaman dulu tuh kalau mau pacaran PDKT tuh gimana sih?
Nah, pertanyaan dari anak zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada Sekarang kan ada, misalkan ya Facebook, banyak itu dari teman-temanku karena kenal lewat Facebook. Atau dari WhatsApp, tinggal kasih nomornya aja kayak gitu. Kalau zaman dulu gimana? Instagram ya. Iya. Langsung cek-cek gitu Langsung ya. bisa kepoin, gimana mau kepoin? benar. Ketahuan yang suka Instagram. Kalau zaman dulu gimana nih Mbak Memes? Ini pertanyaan dari anak zaman sekarang. Dulu gimana Kalau PDKT-nya? dulu kita harus gaul, harus keluar rumah. Itu kayak semuanya dulu ada jalan-jalan sore atau kita konvoy apa segala macam. Terus ke diskotik atau apa-apa atau kita kumpul-kumpul gitu. Kalau nggak mungkin bisa ketemu. Tapi kalau kirim-kirim pesan bukannya masih ada ini di zaman dulu nih. iya. Tasya lu tau kan dia apa Tasya? Tahu dong pager. Aku sih nggak pernah sih pakai pager karena dulu kakakku pernah pakai pager. Tapi aku udah masih TK waktu itu pas kakakku Oh, masih pakai TK. Coba kita tes anak zaman sekarang dulu ya. Zaman sekarang yang properti di sini nih yang pernah kamu gunakan. Ini pasti pernah. Ini kan Discman pernah lah. Kaset. Aku libur telah tiba juga ada kasetnya. Oh, tiba-tiba masih kaset. Ada. Terus kamera tahu lah. Yang ini loh ini. Kamu nggak tahu? Nggak pernah ngalamin? Pernah sih ini disket ya. Tapi dulu biasanya kecil gitu. Terus Ada yang lebih Salah. Ini bukan disket, ini namanya tempe orek, Bu. Ya. Yang tipis. Yang dari plastik. Yang dari plastik. Iya benar-benar. Ini awal mulanya. biasanya kecil terus isinya virus doang lagi. Komputer virus. Paham banget ya. Ya ini banget. Ini kalau yang kita nanya yang zaman dulu-dulu mah pasti udah ngalamin semua ya. Udah tahu semua ya. Dulu dong awal-awal kerja ceritanya ya, baru punya duit beli kamera lah itu ya kan, yang masih pakai film ya. pakai film. Tapi namanya orang baru nggak tahu, jadi habis foto pengen lihat gimana ya gambarnya, dibuka Sama dong kayak gue ya. ya kan? Begitu dicuci nggak ada gambarnya apa-apa. Lo kok bisa? Lo mbak gini-gini udah ngoceh-ngoceh. Mbaknya kemarin gitu, iya aku mau lihat soalnya. Ya nggak bisa mbak. Belum diputer lah dan segala macam. Putar ya. Nah, ini dia makanya ya. Jadi berbahagialah sekarang generasi zaman sekarang karena kita diberi banyak sekali kemudahan-kemudahannya. Jepret foto nggak suka, hapus. Zaman dulu nggak bisa ya. Terus kalau foto juga mesti, kalau di slide cuma 6 cekrek kalau foto majalah. Jadi nggak boleh salah. Nggak boleh sampai salah ya. Orang kan cepret-cepret terus. Baru tahu ya kamu ya. Oke, nanti kita akan balik lagi Wendy ya. Baiklah, karena berhubung di depan sudah begini-begini, kita iklan dulu. Tapi basa-basi. Oh, foto-foto sebelum dimakan. Lebih cenderungnya ke foto dulu ya. Foto makannya nih. Makanannya dulu tuh biasanya. Biar makan dulu lah, kan lapar. Pasti difoto dulu buat di-share di media sosial. Depan makanan kita foto dulu. Aku paling makanannya yang difoto terus di-post gitu. Posting makanan dulu. Kepercayaan diriku berawal di sini. Semua berawal dari rambut bebas ketombe dan tanpa rambut rontok. Kepercayaan diri berawal dari Tresemme Skincare dengan zinc mineral. Jadi pemirsa, tadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tadi pas break iklan pun juga semua sibuk bernostalgia dan Tasya hanya mendengarkan. Karena sebagai generasi zaman sekarang memang kita sudah hidup di era yang lebih canggih. Ya mungkin perubahannya nggak terlalu berasa. Kayak dulu kan berasa tuh yang mulai dari mesti bergaul sampai kemudian pager. Sedangkan generasi Tasya, generasi aku juga, kita mudah mulai dari ketemu yang namanya handphone. Yang memang komunikasi udah lebih mudah. Tapi kenapa kita ngebahas ini? Karena lagi-lagi kita nggak mau karena adanya perkembangan, akhirnya sama antara anak sama orang tua itu mulai ada konflik yang seperti tadi gue bilang. Orang tua sering ngomong, zaman mama dulu nggak begini. Tapi ternyata aku ngobrol sama orang tua di sini, mereka tidak mengalami itu. Tapi ternyata karena ada tipsnya. Seperti tadi Mbak Memes sempat bilang. Ya, jadi kita mesti menganggap tuh Tristan dan Kevin teman anak gitu, karena komunikasinya kan memang udah lebih susah. Kita kasih jangka waktu untuk ngomong intens gitu loh. Misalnya kayak lagi makan siang atau makan malam. Kemudian kita juga belajar teknologi, karena orang tua sekarang harus bisa. Saya yang bayang nanti kalau udah nenek-nenek nih, saya nggak bisa ngomong sama cucu saya gitu loh. Jadi saya harus bisa, saya harus nggak boleh gadget gitu. Jadi dari kita juga harus belajar gitu. Salah satunya gitu komunikasi. Dengan ngikutin perkembangan zaman juga, jadi akhirnya sama anak gapnya nggak terlalu jauh ya. Dan mesti dianggap kayak teman. Setuju?
Setuju banget kalau itu. Cuman biasanya kalau aku tuh jauh banget sama neneknya. Neneknya tuh yang misalnya masih yang dulu mama tuh ya punya anak banyak, ngurusin anak nggak ada yang sakit. Karena sekarang kan padahal aku udah bilang, "Ma, sekarang makanan beda, panas matahari beda, ya kan? Nah, ya kan polusinya beda. Dia maunya ngerasain dia dulu anak mama tuh 6 ya, ini nggak ada yang sakit, semuanya keurus. Sekarang begitu cucunya sakit dia komplain gitu kan? Sebenarnya Anaknya dikit ya. Padahal anaknya cuma segitu aja. Anak segitu aja kok sampai sakit-sakit nggak keurus gitu. Iya, dulu mama nyeker, sekarang apa-apa pakai sepatu gitu ya. Tapi bener aja. Lebih ributnya sih lebih ke mamanya, tapi kalau aku ke anak-anak sih enggak. Kuncinya itu ya. Mulai Mengikuti kita juga sebagai orang tua belajar. Natasha, ini belajar dari percakapan di sini kira-kira apakah kamu akan menyiapkan diri kamu menjadi seorang ibu mulai dari sekarang? Iya, ibu yang asik ya. Gitu. Aku mau nanya ke orang tua kamu termasuk asik gak sih? Termasuk asik sih, tapi kalau dari ceritanya Kayan bener juga sih kalau mamaku sama keponakan aku, which is cucunya, itu lebih yang kayak, mama dulu tuh gak percaya loh sama internet. Mama kan lebih tahu daripada internet. Sementara kakakku sebagai ibu muda lebih percaya kalau ada penyakit lihat internet. Kata internet gak usah dikasih obat atau apa kayak gitu loh. Sementara mamaku yang kayak, mama tuh dulu ini kok percaya dong sama orang tua, karena anak sekarang memang misalnya adikku gitu begitu anak sakit mamanya tuh yang itu dikasih ini aja, enggak mah nggak bisa. Anakku tuh udah 8 ya, langsung keluar. Aja seru, nanti kita bahas lagi sama mama-mama ya. Yang dari percaya internet sama percaya Allah, kita lihat siapa yang paling tahu gitu. Ini mamanya juga percaya sama Allah. Ya, ya udah, kita harus closing nih Ya, karena durasi sudah tapi habis. intinya adalah Intinya adalah gini aja, ngobrol yang paling penting, harus ada dialog antara anak sama orang tua. Orang tua turunin ego, anak juga harus belajar sama orang tua. Itu aja, ketemu di titik tengah baru semuanya lancar. Ya, betul sekali. Dan ada info yang kembali harus kita sampaikan, Cipan. Jadi buat pemirsa, sekali lagi kita juga mengajak Anda untuk mengeluarkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkena bencana asap. Jadi bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan, silahkan boleh kirimkan rekening, kirimkan donasi Anda ke rekening yang ada di bawah ini. Betul. Segera dicatat karena bentar lagi hilang tulisannya. Ya. Oke, kita tunggu ya. Ya, betul. Supaya bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah asap di sana. Tetap semangat ya ada di sana. Oke, kalau gitu sekarang saatnya basa-basi pamit mundur. Mudah-mudahan hari ini Anda mendapatkan sesuatu. Kita ketemu lagi besok. Bye. Kamera digital. kamera digital, Camdik.